Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan khususnya untuk Miss Emi. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan masker akibat panic buying pada saat pandemi COVID-19. Anggota kelompoknya ada Intan Lestari, Keanu Gerald, Muhammad Lafta, dan saya sendiri, Rizky Andita. Sejak Desember 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya COVID-19 yang merupakan penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus corona yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. Pada saat pertama kalinya Indonesia mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberitahukan ke masyarakat umum bahwa sudah adanya 2 orang Indonesia yang telah terjangkit oleh virus corona. Dan sampai 11 Mei 2020, lebih dari 3,9 juta kasus penyakit virus corona atau COVID-19 terkonfirmasi di antara 215 negara menurut WHO pada tahun 2020. Di awal pandemi COVID-19 Indonesia mengalami situasi di mana masker sangatlah langka. Dan sekalipun masker tersebut ada, harganya pun bisa mahal sekali. Semula dengan harga masker yang dijual Rp1.500 per piece, tiba-tiba menjadi Rp25.000 per piece. Hal tersebut membuat masyarakat resah dan gelisah karena yang mereka tahu bahwa virus ini sangatlah mematikan. Kelangkaan masker yang terjadi di Indonesia disebabkan karena banyaknya permintaan dan suplai barang yang semula normal menjadi shock. Lonjakannya permintaan tersebut disebabkan karena masyarakat panik dan takut terpapar COVID-19. Sehingga mereka berencana untuk memiliki cadangan masker untuk hari-hari ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Keanu. Oke, untuk teori, kelompok kami akan menggunakan teori New Institution Economy untuk menganalisa masalah ini. Karena teori ini menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar, dengan fondasi teori ekonomi neoklasik seperti yang diungkapkan North. Teori ini masih memakai dan menerima asumsi dasar dari neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi, tetapi menanggalkan asumsi rasionalitas instrumen, di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi teori bebas atau nirkelembagaan. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menjalankan hal ini, teori ini dibangun untuk mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar, sebagai jalan untuk mengompensasi kegagalan pasar dalam pendekatannya. Teori ini juga hadir sebagai informasi yang tidak sempurna, karena eksternalitas produksi dan barang-barang publik diidentifikasi sebagai sumber terpenting terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan neoklasik, ketiga variabel di atas diasumsikan tidak eksis, sehingga biaya-biaya transaksi yang diasosiasikan dengan variabel tersebut dianggap tidak ada. Di samping itu, literatur teori ini juga menambahkan beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan, yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dan penegakan pihak ketiga yang lemah. Padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar. Mengapa kami memakai teori ini? Karena berkaitan dengan masalah kelangkaan masker dan meningkatnya harga masker di pasaran. Ketidaksempurnaan informasi dan biaya transaksi menjadi faktor yang paling kelompok kami concern di sini. Karena setiap pelaku tidak dapat secara bebas keluar masuk dalam pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sempurna menimbulkan konsekuensi biaya transaksi. Semakin informasi tidak sempurna, semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan para pelaku ekonomi.
Secara sederhananya, ialah harga masker yang tinggi disebabkan karena kurangnya informasi atau lebih tepatnya terjadi kelangkaan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naftah. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa informasi yang tidak sempurna menimbulkan konsekuensi biaya transaksi atau transaction cost. Semakin informasi tidak sempurna, semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan para pelaku ekonomi. Secara sederhananya ialah harga masker yang tinggi disebabkan karena kurangnya informasi atau lebih tepatnya terjadi kelangkaan barang. Lalu permasalahan utamanya ialah harga masker yang dijual tidak cocok untuk masyarakat menengah ke bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian pun menurun karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Dan hal ini yang membuat masyarakat menengah ke bawah bingung. Jika tidak ada masker, sangat riskan terpapar COVID-19. Jika mereka membeli masker, maka uang makan mereka terpakai. Dan bagi masyarakat menengah ke bawah, harga yang semula 1.500 dan meningkat menjadi 25.000 sangatlah berguna untuk makan sehari-hari. Dan di sini terjadi pilihan antara membeli masker atau untuk makan. Dan selanjutnya ialah solusi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih. Untuk solusi yang tepat memecahkan permasalahan di atas ialah pemerintah seharusnya mempersiapkan suplai barang sebelum pandemik benar-benar meledak di Indonesia. Pandemik yang terjadi di Indonesia mulai di bulan Maret 2020 dan negara lain meledak di bulan Desember 2019. Atau yang lebih ekstrim, tarik semua masker dan bagikan secara merata ke semua penduduk. Next slide. Untuk kesimpulannya, banyaknya permintaan masker yang terjadi di Indonesia menyebabkan kelangkaan masker dan dampaknya ialah mahalnya harga masker di pasar Indonesia. Sesuai dengan solusi yang kami sarankan dan berikan, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sebelum terjadinya pandemik COVID-19, sebelum pandemik benar-benar meledak di Indonesia. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator Iski. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.